Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Nah, saudara, di dalam ayat ini menceritakan peristiwa tentang proses penyaliban Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus diberi tuduhan-tuduhan yang memberatkannya. Kemudian Tuhan Yesus disiksa dan sampai akhirnya Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus. Nah, Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-7 bahwa Pilatus menanyai Tuhan Yesus, kemudian memproses permasalahan yang terjadi di dalam peristiwa Tuhan Yesus. Dan waktu itu Pilatus tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus ini adalah seorang dari wilayah Herodes, saudara. Nah, karena Pilatus waktu itu dia tidak ingin overlapping di dalam mendakwa Tuhan Yesus, ketika Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus seorang yang berasal dari wilayah Herodes, maka Pilatus mengirimkan Tuhan Yesus kembali kepada Herodes supaya proses penghakiman Tuhan Yesus dilakukan oleh Herodes, orang yang satu wilayah dengan dia. Herodes adalah kepala wilayah dari Yerusalem. Nah, kemudian saudara, di Lukas pasal 23 ayat 12 Alkitab berkata setelah Pilatus mengirimkan Yesus kepada Herodes, nah apa yang terjadi? Lukas pasal 23 ayat 12 berkata seperti ini. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Saya ulangi sekali lagi. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, saudara, menarik sekali ketika Pilatus menghakimi Tuhan Yesus dan menemukan titik buntu karena Pilatus susah mendapatkan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus. Kemudian Pilatus tahu bahwa Yesus adalah salah satu orang dari wilayah Herodes, dan Pilatus mengirimkan Yesus kepada Herodes untuk diadili oleh raja negeri wilayah Yesus. Dan ketika Herodes menerima Tuhan Yesus dan mengadili Tuhan Yesus, di situ hubungan Pilatus dan Herodes kembali baik, gara-gara Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka ketika sedang menghadapi proses penyaliban. Nah, saudara, dari hal ini sangat menarik sekali. Oleh karena adanya Tuhan Yesus di situ, Herodes dan Pilatus yang dulunya bermasalah, Herodes dan Pilatus yang dulunya bermusuhan karena kepentingan-kepentingan politik, dengan adanya Tuhan Yesus di situ yang sedang diadili oleh mereka, maka membuat dampak hubungan Herodes dan hubungan Pilatus baik kembali berkat Tuhan Yesus. Nah, ini menarik sekali, sebuah cerita yang terselip di tengah-tengah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Di tengah-tengah proses Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dihukum, Tuhan Yesus didera, Tuhan Yesus disiksa, sampai kepada proses penyaliban, ada sebuah histori yang diselipkan oleh kitab Lukas yang menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mau disalib, Tuhan Yesus di tengah-tengah proses penyaliban yang ada masih membawa dampak yang positif, bahwa melalui proses penyalibannya Herodes dan Pilatus yang dulunya bermusuhan, berkat adanya Tuhan Yesus, Herodes dan Pilatus mengadili Tuhan Yesus, hubungan mereka jadi baik kembali. Nah, saudara, di sini kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 12, kalau kita ingin memaknai pengorbanan Kristus di kayu salib, Tuhan Yesus di tengah-tengah derita yang dia alami ketika dia mau disalib, dia masih memberikan dampak positif, yaitu memperdamaikan hubungan Pilatus dan Herodes yang saat itu hubungannya tidak harmonis. Nah, saudara, memaknai kematian dan kebangkitan Kristus, memaknai Paskah, memaknai karya-karya penebusan Tuhan, maka kita perlu ingat
bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang suka membawa damai. Anak-anak Allah harus bisa membawa damai di lingkungan dimanapun kita berada. Di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan Yesus alami, ada Herodes, ada Pilatus yang dulu bermusuhan. Berkat adanya Tuhan Yesus, mereka berbaikan kembali pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kalau kekristenan cuman mengatur hubungan kita dengan Tuhan yang harus berdamai, sedangkan hubungan kita dan sesama rusak, itu bukan merupakan esensi dari kekristenan. Karena Alkitab mengajarkan ketika Yesus di tengah-tengah Via Dolorosa, dia sempat memperdamaikan dua pribadi yang lama bersiteru gara-gara kepentingan-kepentingan politik. Ketika Yesus hadir di situ, Herodes dan Pilatus berdamai kembali. Hendaknya hal ini juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan adanya kita bisa memperdamaikan orang-orang yang dulu mengalami permusuhan. Dengan adanya kita bisa membawa pembawa damai, bukan pembawa provokasi dimanapun kita berada. Nah, mari di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, memaknai Paskah, memaknai Jumat Agung, memaknai kebangkitan Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Kita agent kerajaan sorga yang membawa damai di dunia ini yang fana. Kita adalah pribadi-pribadi yang Tuhan kirim ke dunia yang jahat ini, yang penuh dengan kekerasan, untuk kita menjadi duta-duta perdamaian, mendamaikan sesama dengan sesama, mendamaikan sesama dengan Tuhan. Nah, mari kita lakukan itu supaya di dalam kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Memaknai Paskah, memaknai kasih Tuhan, memaknai pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita menjadi pribadi yang suka membawa damai dan memperdamaikan orang-orang di sekitar kita yang bermusuhan, dan mendamaikan sesama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.